Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Punala rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di pagi hari ini akan sampaikan materi yang terkait dengan persatuan umat Islam, karena terinspirasi kemarin saya ngisi di DMI, Pak Wakil Wali Kota itu menghendaki seperti itu. Hendaki umat Islam ini bisa bersatu karena selama ini dianggap tidak baik-baik saja. Banyak permusuhan, banyak macam-macam gitu. Jadi tidak masalah. Nah, saya carikan ayatnya. Itu bisa kita lihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 dan kita sambung nanti dengan ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Lan gondelono sira kabeh bihablillahi kelawan tali agamane Allah. Jadi terhadap talinya Allah ini kita berpegang teguh. Dalam sebuah tafsir disebutkan bahwa tali Allah ini adalah Quran itu sendiri. Karena Quran turun di minas sama'i dunya, di sama'i dunya, kemudian diturunkan ke Nabi semacam dikerek gitu ya. Nah, itu disebut tali, kabel. Jadi kabel itu jenis bahasa Arab. Ini disuruh pegang jami'an semuanya. Wala tafarraqu lan ojo sira kabeh pecah belah. Nah, ini berarti persatuan. Nah, orang-orang itu kebanyakan dalam mempersatukan umat itu hanya dilihat dari golongannya, kelompoknya, partainya. Tapi dalam konsep Islam itu tidak seperti itu. Konsep Islam itu dalam mempersatukan sesama umat Islam itu dasarnya Quran juga. Innamal a'malu sesungguhnya orang beriman itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu saudara. Lah kalau semua kita ikat dengan itu luar biasa kekuatan kita. Lah makanya orang banyak memecah di situ. Dipecah supaya bangga dengan kelompoknya. Nah, bangga dengan kelompok namanya asobiyah. Bahkan kalau orang itu membanggakan kelompoknya daripada imannya bisa jatuh kepada syirik. Wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang memecah belah agama mereka menjadi beberapa bagian, tiap golongan merasa paling bangga. Itu juga termasuk syirik. Itu terkait dengan masalah persatuan. Wadkuru lan ilingo sira kabeh nikmatallahi alaikum, nikmati Allah ing atas sira kabeh id kuntum nalikane sira kabeh a'daan iku musuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum, mongko Allah menjinakkan hatimu. Jadi ini ceritanya itu suku Khosros dan suku Aus. Sebelum Islam datang itu bertahun-tahun itu bermusuhan, saling membunuh dan sebagainya. Lalu ketika Islam datang dengan dakwahnya Rasulullah itu permusuhan itu hilang. Ya, lalu menjadi
fa asbahtum bi nikmati ikhwanan, lalu menjadilah kamu itu dengan nikmatnya Allah ikhwanan, sedulur. Dipersatukan oleh Rasulullah menjadi saudara. Nah, tadi benar sudah. Persaudaraan itu ikatannya dengan iman, bukan dengan yang lain. Nah, wa kuntum lan ono sapa sira kabeh ku ala safa kufratin minan nar. Padahal kamu dulu itu berada di tepi jurang neraka, fa angqaldakum minha, banjur Allah nyelamatno sira kabeh saking tepi neraka itu. Nah, permusuhan tadi yang tidak Islam itu kan sudah berada di tepi jurang neraka, lalu diselamatkan oleh Allah melalui Nabi, lalu menjadi bersaudara. Kadzalika kaya mangkono iku yubayyinullahu, Allah nerangno lakum marang sira kabeh ayatihi, ayat-ayati Allah, la'alakum supaya sira kabeh tahtadun oleh pitutur. Nah, ayat ini ternyata begitu. Setelah berperang itu kemudian menjadi bersaudara, lalu orang-orang di luar Islam itu tidak senang. Gak seneng nek ndelok umat Islam itu bersatu. Gak seneng nek ndelok umat Islam itu bersaudara. Menyusuplah musuh-musuh itu ke kelompok-kelompok itu. Akhirnya diingat lagi permusuhannya dulu. Slogan-slogannya diingatkan lagi. Lalu timbul kemarahan lagi. Akhirnya akan terjadi peperangan kembali. Lah itu didengar oleh Rasulullah. Nah, setelah didengar oleh Rasulullah, maka dilerai oleh Rasulullah, maka kembali lagi menjadi bersaudara. Jadi kalau orang memecah belah Islam itu sampai sekarang masih ada. Zamannya penjajahan dulu juga masuklah namanya Snokburgonya, nyamar jadi Islam, belajar bahasa Arab dan sebagainya, hanya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam Islam. Sama sekarang. Kalau kita lihat NU dan Muhammadiyah, itu saudara kandung. Gurune podo. Ya. Gurune podo tapi saiki kon pecah. Iku kan disusupi. Muhammadiyah iku mati kaya kewan diglundungno. Ngoten. Mangkel. Banyak muncul. Wis gak kunut macam-macam. Diwalik mana wong iku bid'ah. Itu watan-watanan. Akhirnya menjadi genting. Dan itu karena dimasuki, disusupi oleh orang-orang yang memang sengaja tidak menginginkan umat Islam itu bersatu. Itu banyak, salah satu contoh itu. Nah, banyak juga provokasi misalnya kalau terkait dengan umat Islam yang terjun ke dunia politik itu juga diwadani misalnya. Apa ulama malam-malam politik mencampur adukan agama dengan politik misalnya. Kalau umat Islam berkuasa nanti bagaimana nasib agama-agama yang lain? Mungkin ini kita harus bisa jawab itu. Kalau tidak bisa ya berarti benar omongannya. Kalau ajaran Islam ajaran teroris, kalau buktinya ayatnya itu banyak. Itu sekarang juga penyerangan itu melemahkan Islam lewat pemikiran. Nah, makanya kita kembali dari belajar Quran ini tadi dilerai oleh Rasulullah. Persatuannya kembalikan kepada keimanan, diikat dengan keimanan. Insya Allah kalau begitu. Itu terkait dengan persatuan bahwa ayatnya semacam itu. Kemudian kita lanjutkan berikutnya itu ayat 104. Ayatnya Muhammadiyah. Itu terkenal. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Lan supaya ono boleh itu karena itu asalnya dari wali takum. Wali takunu. Jadi ini lam tapi menunjukkan perintah gitu. Wal takun lan adakanlah juga boleh, terserah. Kita menerjemahkan pokoknya ada perintah begitu. Wal takun lan supaya ono atau adakanlah minkum setengah saking sira kabeh ummatun, suatu umat. Nah, umat itu bisa diartikan grup, bisa diartikan organisasi. Yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang mungkar. Ulaika kata Allah,
Mereka itu wong sing kaya mengkono-mengkono iku umul muflihun, wong sing padha bejo. Padha untung. Lah ayat ini yang dipakai oleh Muhammadiyah mendirikan Muhammadiyah itu. Oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Jadi berdirinya Muhammadiyah itu disipiriti oleh ayat Quran ini, kemudian semangatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membangun Islam di Indonesia, karena dipandang umat Islam di Indonesia banyak melakukan penyelewengan atau mencampur adukan agama dengan budaya-budaya yang tidak Islam. Itu spiritnya. Nah, Kiai Dahlan ini belajar Islam itu umur 15. Ke Arab Saudi sana bersama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kurang lebih 4 tahun setengah. Berarti pulang ke Indonesia itu masih umur 20. Sekitar 20. Lalu namanya berubah menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang bernama sebelumnya adalah Muhammad Darwis. Nah, setelah pulang dari sana itu tidak memiliki semangat apa-apa, biasa-biasa saja. Lalu bertemulah dengan Jamiatul Khair itu untuk kembali lagi belajar. Akhirnya dia belajar kembali lagi sana, kemudian bertemu dengan muridnya Muhammad Abduh, Rasid Ridho atau siapa, lalu semangatnya tumbuh. Semangat juangnya tumbuh untuk membela atau membesarkan Islam itu melalui suatu gerakan-gerakan yang disebut organisasi tadi. Ulang ya, mendirikanlah Muhammadiyah. Maka ini ayat terkenal dengan ayatnya Muhammadiyah. Lah, substansi di sini Muhammadiyah itu surat Ali Imran ayat 104 itu tadi, ciri-cirinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kalau kita mau beramar ma'ruf nahi munkar itu Allah itu memuji kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia, karena menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah pada yang munkar. Ini cirinya di Muhammadiyah itu begitu. Maka selalu ada pengajian. Pengajian itu mengajak yang baik, nanti mencegah yang munkar dan sebagainya. Tetapi tidak mudah ini sebenarnya. Amar ma'ruf nahi munkar itu kan begini. Seperti orang naik kapal. Dalam kapal itu isinya macam-macam. Ada orang baik, ada orang jelek. Terus kalau salah satu penumpang itu lalu melubangi kapal itu, dibiarkan saja, tidak ada yang mencegah. Apa yang terjadi? Kapalnya kerem karena kelebon air. Dan yang mati tidak yang jahat tadi, semuanya mati karena tenggelam. Nah, kalau ada yang mencegah, selamat. Makanya Allah memuji itu, orang yang beramar ma'ruf dipuji, kamu sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia. Ini kan luar biasa. Nah, dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu juga ada batasan-batasan. Kalau kita seorang diri kemudian akan merubah, akan mencegah kemaksiatan yang volumenya luar biasa besarnya, kita nggak mampu. Maka dalam amar ma'ruf munkar itu sebenarnya pemerintah yang melakukan. Karena berdasarkan sebuah hadis begini, man ra'a minkum mungkaron, sapane wong kang nyantan sira kabeh ningali mungkar, fal yughayyirhu mongko ngrubah biyadihi kelawan tangannya. Dengan tangan itu apa? Ya kekuatan itu. Maka yang bisa efektif, yang bisa bagus merubah berbuat mencegah kemungkaran itu adalah pemerintah, karena punya bedil. Kalau kita coba di Indonesia, di Mojokerto aja. Mojokerto itu ada 2 toko minuman keras. Ya, karena saya pernah membahas juga, berada di etani Masjid Al-Qadiri. Itu ada, kemudian di dekat Wates itu ada 2. Gak bisa memberhentikan. MUI sudah mengusulkan ke wali kota untuk dihentikan. Apa jawabnya? Dukungan pusat, dekengan pusat. Gak bisa. Ya, coba kalau pemerintah itu menerapkan amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan Islam, selesai. Ini masalahnya. Makanya kemaksiatan selalu ada itu karena tidak
didukung dengan undang-undang yang mengatur secara Islami. Ya di mana-mana menjamur. Apalagi orangnya misalnya gak militan belas, wes tambah korupsi merajalela. Sekarang korupsi jenengan lihat bagaimana seperti itu. Wah, orang semua tidak korupsi, wes dikayai bayarannya gede. Korupsi ini tambah gede. Karena masalah korupsi itu bukan masalah kurang bayar. Korupsi itu masalah iman. Maka seorang pengembala kambing itu dia disuruh korupsi tidak mau. Karena dia punya iman, dia merasa dilihat oleh Allah, dia tidak mau melakukan itu walaupun dia punya kesempatan. Loh, ini lebarnya. Sehingga oleh karena itu kalau kita kembali kepada amar ma'ruf nahi munkar tadi, berarti kalau kita berada di dalam kepengurusan Muhammadiyah ini sebenarnya kita sudah melaksanakan ayat ini. Maka semangat yang tumbuh adalah semangat juang, semangat keikhlasan, karena sejak dulu sampai sekarang pengurusnya itu tidak ada bayarannya. Bayarannya cuma beberapa M aja. Makasih. Ya, makanya kelihatan situ. Itu kekuatan Muhammadiyah sampai sekarang bertahan 100 tahun lebih itu ya karena itu. Karena tidak digerakkan oleh spirit uang, enggak, tapi spirit keikhlasan itu yang luar biasa. Sampai sekarang bertahan. Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga apa yang kami sampaikan di pagi hari ini adalah mari kita tegakkan persatuan umat ini dengan dasar keimanan, diikat dengan keimanan bukan dengan yang lain. Tapi ini juga tidak mudah. Tapi kalau kita awali insya Allah akan menjadi contoh. Kemudian semangat amar ma'ruf nahi munkar kita tetap terapkan semampu kita, karena Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fa illam yastati fa bilisanihi. Jika kamu melihat mungkar, rubahlah dengan tangan, dan jika tidak mampu dengan lisan. Fa illam yastati, dengan lisan tidak mampu, fa biqalbi, maka dengan hati. Wa dzalikal ataful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Kalau kita ngerubah dengan hati, gak seneng tuh ambek kemaksiatan, itu sak lemah-lemah iman. Nah, kalau kita seneng dengan kemaksiatan, wis gak imani. Lah gak seneng tok ae dengan hati sak lemah-lemah iman, terus gak kerenteknya belas, suka tambah bergabung di situ aja tambah kano iman. Ya, ini juga merupakan ukuran bagaimana kita menerapkan amar ma'ruf. Nah, amar ma'ruf nahi munkar itu juga tergantung sikon. Apalagi yang tadi DPR kepingin merubah, angel, itu harus mengerti situasi dan sebagainya. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.